Banyak orang sudah mengurangi gula, sudah memilih makanan yang lebih ringan, tapi gula darah masih naik turun sepanjang hari. Ini sering terjadi bukan karena kurang usaha, tapi karena ada kebiasaan harian yang tampak kecil, namun berdampak besar. Tubuh manusia sangat sensitif terhadap ritme, waktu makan, kualitas tidur, dan minuman yang dikonsumsi. Sayangnya, banyak orang hanya fokus pada makanan, padahal pola sehari-hari adalah faktor utama. Di video ini kita akan membahas 5 kebiasaan yang membantu tubuh menjaga gula tetap lebih stabil dalam rutinitas nyata tanpa teori rumit. Kalau kamu suka konten bermanfaat seperti ini, beri like dulu agar tidak ketinggalan. Kita mulai dari kebiasaan peringkat kelima. Makan pada jam yang mirip setiap hari. Kebiasaan ini membantu tubuh tidak kebingungan. Ketika makan terjadi pada jam yang berubah-ubah, tubuh bisa menumpuk rasa lapar terlalu lama, lalu membalas dengan rasa lapar berlebihan, porsi makan lebih banyak, dan gula naik lebih cepat. Contoh sederhana, sarapan antara jam 6 sampai jam 8 pagi, makan siang antara jam 11 sampai jam 1 siang, makan malam antara jam 6 sore sampai jam 8 malam. Tidak harus sangat ketat, cukup berada dalam rentang waktu yang mirip. Dengan ritme seperti ini, tubuh tidak mengalami jeda panjang yang membuat respons gula menjadi agresif. Ini kebiasaan sederhana, mudah dilakukan, dan sering terabaikan. Banyak orang fokus pada daftar makanan, padahal ritme makan sama pentingnya. Setelah ritme makan, ada kebiasaan lain yang justru berpengaruh tepat setelah kamu selesai makan, dan ini masuk ke peringkat keempat. Di posisi keempat, kebiasaan yang jarang dibahas tapi sangat kuat pengaruhnya. Menggerakkan tubuh setelah makan, tidak perlu olahraga berat atau lari jauh. Jalan santai 10-20 menit setelah makan sudah cukup untuk membuat tubuh bekerja lebih efisien. Ketika selesai makan dan langsung duduk terlalu lama, gula dari makanan masuk ke aliran darah tanpa bantuan gerakan otot. Tapi ketika tubuh bergerak, otot ikut mengambil bagian dalam proses energi, sehingga gula tidak menumpuk terlalu cepat. Banyak orang merasa mengantuk setelah makan siang karena langsung kembali duduk terlalu lama. Coba ganti dengan jalan ringan di sekitar rumah, di halaman, di lorong kantor, atau di dalam ruangan. Gerakan sederhana ini membantu tubuh menangani karbohidrat dengan lebih halus. Kebiasaan ini mudah dilakukan setelah sarapan atau makan malam juga. Tidak memerlukan alat, tidak memerlukan tempat khusus, hanya kemauan. Dan yang menarik, kebiasaan ini bisa membantu menahan keinginan ngemil karena rasa kenyang terasa lebih seimbang. Setelah gerakan setelah makan, ada kebiasaan lain yang berkaitan dengan isi piring harian, dan ini membawa kita ke posisi ketiga. Di peringkat ketiga, menambahkan protein dan serat dalam setiap waktu makan. Ketika piring hanya berisi karbohidrat, tubuh menyerap energi terlalu cepat. Ini membuat gula naik cepat dan turun cepat. Tapi jika ada sumber protein seperti telur, tahu, tempe, dada ayam, atau ikan, serta serat dari sayur dan buah, proses penyerapan menjadi lebih lambat. Serat membuat makanan tinggal lebih lama di lambung. Protein memberi rasa kenyang lebih lama, dan hasilnya tubuh tidak panik mengirim gula secara tiba-tiba. Banyak orang hanya menambahkan nasi, mie, atau roti dalam piring tanpa protein dan serat. Coba ambil contoh sederhana dalam makan siang. Nasi dalam porsi sedang, tempe atau ayam, plus sayur hijau. Ini jauh lebih stabil dibanding nasi dengan lauk tepung tanpa sayur. Pada sarapan pun bisa diterapkan, roti dengan telur dan buah berserat, atau oatmeal dengan kacang dan biji-bijian. Kebiasaan ini membantu kamu tetap kenyang tanpa makan berlebihan, dan menariknya, semakin teratur kombinasi ini, semakin lembut respons tubuh terhadap karbohidrat. Setelah mengatur isi piring, ada kebiasaan lain yang tidak ada hubungannya dengan makanan, tapi justru mengatur kestabilan tubuh sepanjang hari. Inilah yang masuk posisi kedua. Di posisi kedua, prioritas tidur yang berkualitas. Tidur yang kurang atau tidak nyenyak membuat tubuh lebih mudah lapar, lebih sensitif terhadap gula, dan lebih mudah lelah.
Ketika tidur buruk, hari berikutnya terasa berat, pikiran mencari gula atau makanan cepat sebagai kompensasi. Ritme ini membuat gula lebih tidak stabil sepanjang hari. Tidur bukan hanya soal durasi, tapi juga kualitas. Hindari terlalu banyak layar sebelum tidur. Coba tidur pada jam yang serupa setiap malam dan buat suasana kamar lebih tenang. Tubuh butuh istirahat untuk mengatur ulang keseimbangan. Ketika tidur cukup, keinginan ngemil berkurang, pilihan makanan lebih terkendali, dan energi terasa lebih konsisten. Banyak orang mengira bahwa gula naik karena makan yang salah, padahal kualitas istirahat punya peran besar dalam pengaturan sinyal lapar. Dan setelah tidur, ada satu kebiasaan yang sebenarnya paling penting dalam daftar ini, karena sangat cepat mempengaruhi gula dari luar tanpa kamu sadari. Di peringkat pertama, kebiasaan yang tampak sederhana tetapi paling kuat: menghindari minuman manis dalam rutinitas harian. Gula dalam bentuk cair masuk ke aliran darah sangat cepat. Berbeda dengan makanan padat, minuman tidak memberi waktu pada tubuh untuk memperlambat proses penyerapan. Banyak orang sudah mengurangi makanan manis, tapi masih terbiasa minum teh manis, kopi sachet, jus kemasan, soda, atau minuman boba. Sekali diminum, gula langsung melewati lambung dengan cepat dan tubuh harus menangani lonjakan tersebut. Mencari alternatif lebih aman tidak sulit. Minum air putih sepanjang hari, teh tanpa gula, kopi hitam atau air lemon tanpa pemanis. Jika ingin jus, gunakan buah utuh dan tanpa tambahan gula. Kebiasaan kecil seperti ini memiliki dampak besar dalam rutinitas harian, karena minuman manis sering dikonsumsi tanpa sadar. Dengan menghindari minuman manis, tidur lebih nyenyak, rasa lapar lebih terkendali, dan tubuh tidak mengalami kejutan gula sepanjang hari. 5 kebiasaan ini mudah diterapkan, tidak memaksa, dan bisa dilakukan oleh siapapun. Semakin konsisten, semakin halus respons tubuh sepanjang hari. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika membantu, beri like dan bagikan agar makin banyak yang tahu. Di posisi keempat ada kebiasaan yang sederhana tapi sangat efektif: menggerakkan tubuh setelah makan. Banyak orang selesai makan lalu duduk lama di kursi, rebahan di sofa, atau langsung kembali bekerja tanpa sedikit pun aktivitas fisik. Padahal, justru setelah makan tubuh sedang memproses karbohidrat dari makanan. Dan saat otot ikut bergerak, penyerapan energi berlangsung lebih terkontrol. Tidak perlu olahraga berat, jalan santai di halaman, menyapu rumah, berjalan dari satu ruangan ke ruangan lain, atau naik turun tangga pelan, sudah cukup memberi sinyal bagi tubuh untuk menggunakan energi yang baru masuk. Tubuh manusia sangat responsif terhadap gerakan ringan, karena otot adalah salah satu bagian yang paling cepat menggunakan gula sebagai bahan bakar. Ketika selesai makan lalu bergerak, lonjakan energi jadi lebih lembut, rasa mengantuk setelah makan berkurang, dan tubuh terasa lebih ringan. Kebiasaan ini bisa diterapkan setelah sarapan, makan siang maupun makan malam. Sarapan sebelum beraktivitas sering membuat tubuh terasa berat jika langsung duduk. Dengan jalan santai 10-15 menit, tubuh terasa lebih segar. Pada makan siang, orang biasanya kembali duduk terlalu lama, sehingga sensasi lelah datang lebih cepat. Coba ubah dengan berdiri sejenak, merapikan meja, atau berjalan ringan di luar ruangan. Pada makan malam pun bisa diterapkan, terutama jika ingin tidur lebih nyenyak. Gerakan ringan membantu tubuh memproses makanan tanpa membuat perut terasa penuh. Tidak memerlukan alat, tidak memerlukan pakaian khusus, hanya sedikit waktu dan kebiasaan. Menariknya, kebiasaan kecil ini juga memengaruhi nafsu makan. Orang yang bergerak setelah makan cenderung tidak cepat mencari cemilan manis di antara jam makan karena energi terasa lebih stabil. Tubuh tidak mengalami perubahan drastis yang membuat pikiran mencari makanan lain sebagai kompensasi. Ini membuat hari terasa lebih konsisten, pikiran lebih jernih, dan pilihan makanan berikutnya lebih terkontrol. Kebiasaan ini mudah diterapkan di rumah, di tempat kerja, atau di ruang publik tanpa menarik perhatian.
Yang dibutuhkan hanya kemauan untuk tidak langsung diam setelah makan. Setelah membahas gerakan setelah makan, kita lanjut ke kebiasaan berikutnya yang berhubungan langsung dengan isi piring dan bagaimana tubuh memproses makanan sepanjang hari. Di posisi ketiga ada kebiasaan menambahkan protein dan serat dalam setiap waktu makan. Ini terlihat sederhana, tetapi banyak orang makan nasi, roti, mie, atau makanan berkarbohidrat lainnya dalam jumlah besar tanpa pendamping yang tepat. Padahal, ketika karbohidrat berdiri sendiri, energi masuk terlalu cepat dan tubuh menjadi kewalahan. Protein dan serat membantu memperlambat proses ini sehingga tubuh punya waktu untuk memproses makanan dengan lebih tenang. Protein bisa berasal dari telur, ikan, ayam, tahu, tempe, atau daging tanpa lemak. Serat bisa berasal dari sayuran hijau, wortel, brokoli, buncis, atau buah-buahan dengan kulit. Ketika protein dan serat hadir di piring, makanan butuh waktu lebih lama untuk dicerna. Otot mendapat energi secara bertahap, rasa kenyang pun bertahan lebih lama. Ini membuat seseorang tidak cepat mencari makanan manis atau cemilan tinggi gula di antara jam makan. Kebiasaan ini juga mudah diterapkan saat sarapan. Banyak orang hanya minum teh manis atau makan roti kosong. Saat protein dan serat ditambahkan, tubuh langsung merasakan perbedaan. Contohnya, roti dengan telur dan mentimun atau nasi dengan ikan dan sayur bening. Pada makan siang, kebiasaan ini membantu mengurangi rasa kantuk berat setelah makan. Sedangkan saat makan malam, kombinasi protein dan serat membuat perut terasa nyaman tanpa beban. Hal yang menarik, kebiasaan ini bukan soal diet ketat. Tidak perlu mengurangi porsi secara ekstrem. Cukup menata komposisi piring dengan lebih bijak. Saat protein, serat, dan karbohidrat hadir bersama, tubuh merespon lebih stabil, pola makan menjadi lebih konsisten, energi tidak cepat turun, pikiran pun tidak mudah tergoda oleh cemilan manis yang cepat tetapi membuat tubuh tidak nyaman kemudian. Dengan kebiasaan sederhana ini, banyak orang merasa aktivitas harian lebih lancar. Tubuh terasa lebih ringan di pagi hari, lebih fokus di siang hari, dan lebih tenang di malam hari. Setelah membahas tentang komposisi makanan, kita beralih ke kebiasaan yang sering diabaikan namun sangat berpengaruh terhadap bagaimana tubuh merespon sepanjang hari. Di posisi kedua, ada kebiasaan memprioritaskan tidur yang cukup dan berkualitas setiap malam. Banyak orang hanya fokus pada makanan dan minuman, tetapi mengabaikan tidur. Padahal, ketika waktu tidur berantakan, tubuh sulit mengatur energi dan respon terhadap gula menjadi tidak teratur. Bangun pagi dengan rasa lelah membuat seseorang cenderung mencari makanan manis atau minuman tinggi, gula untuk mendapatkan energi cepat. Tidur yang cukup memberi kesempatan bagi tubuh untuk menenangkan sistem saraf, menyeimbangkan hormon kenyang dan lapar, serta menjaga ritme energi sepanjang hari. Ketika tidur kurang, rasa lapar muncul lebih cepat. Dorongan untuk makan lebih banyak karbohidrat sederhana juga meningkat. Hal ini terjadi karena tubuh merasa kekurangan energi, sehingga mencari sumber yang cepat, bukan yang sehat. Malam hari sering menjadi waktu yang berantakan. Banyak orang makan terlalu larut, minum kopi terlalu malam, atau terlalu lama menatap layar ponsel sebelum tidur. Semua ini membuat kualitas tidur menurun. Tubuh pun butuh waktu lebih lama untuk benar-benar istirahat. Jika kondisi ini terulang berkali-kali, pola makan dan pola gula harian ikut kacau. Memprioritaskan tidur bukan berarti tidur lebih lama tanpa aturan. Yang penting adalah tidur cukup, konsisten, dan nyaman. Makan malam tidak terlalu larut, membantu perut bekerja lebih ringan sebelum istirahat. Menghindari minuman berkafein terlalu dekat dengan waktu tidur juga membantu tubuh rileks. Cahaya layar ponsel dapat diturunkan atau dihindari beberapa saat sebelum tidur agar pikiran mudah tenang. Ketika kebiasaan tidur diperbaiki, pagi hari cenderung lebih terkendali. Banyak orang merasa tidak perlu mencari makanan berkalori tinggi di awal hari karena tubuh sudah punya cadangan energi yang stabil. Hal ini membuat pilihan makan lebih rasional, porsi lebih terkontrol, dan suasana hati lebih seimbang.
Aktivitas harian juga terasa lebih ringan karena tubuh tidak bekerja dalam keadaan kurang istirahat. Menariknya, meskipun tidur membawa dampak besar, banyak orang tidak menganggapnya sebagai prioritas utama. Padahal, seperti posisi kedua ini menunjukkan kebiasaan tidur adalah salah satu pondasi penting bagi kenyamanan tubuh sehari-hari. Dan setelah melihat betapa besar peran tidur, kita sampai pada puncak daftar ini. Kebiasaan paling sederhana, paling sering terlihat, dan paling determinan dalam bagaimana tubuh merespon sepanjang hari. Di posisi pertama ada kebiasaan menghindari minuman manis dalam keseharian. Kebiasaan ini terlihat sederhana, tetapi dampaknya sangat besar karena minuman dengan gula biasanya masuk ke aliran darah jauh lebih cepat dibanding makanan padat. Contohnya teh manis kemasan, minuman bersoda, minuman kopi dengan gula, atau jus buah dengan tambahan pemanis. Rasanya enak, segar, mudah diminum, tetapi tubuh menerima gula dalam jumlah besar dalam waktu sangat singkat. Ketika kebiasaan ini dilakukan setiap hari, tubuh tidak punya waktu untuk menyesuaikan diri. Energi naik mendadak lalu turun cepat. Itu membuat rasa lapar datang lebih sering dan keinginan ngemil juga meningkat. Banyak orang tidak menyadari bahwa porsi gula dari minuman bisa jauh lebih besar dibanding makanan biasa. Dalam satu gelas saja, jumlahnya bisa melampaui kebutuhan satu hari penuh. Menghindari minuman manis bukan berarti tidak boleh minum sesuatu yang punya rasa. Ada banyak pilihan yang lebih aman, seperti air mineral dingin, teh tanpa gula, air infused buah, atau kopi hitam tanpa gula. Pilihan ini memberi rasa dan kenyamanan tanpa memaksa tubuh bekerja terlalu keras. Sangat cocok untuk diminum ketika makan siang, setelah olahraga, atau di sore hari saat butuh sesuatu yang segar. Selain itu, menghindari minuman manis juga membantu mengatur rutinitas makan. Ketika kadar gula dari minuman tidak mendominasi, seseorang cenderung memilih makanan yang lebih seimbang. Nafsu makan lebih stabil dan frekuensi lapar tidak datang terlalu cepat. Hal ini memberikan ruang bagi tubuh untuk mengatur energi sehari-hari dengan lebih tenang. Dengan semua kebiasaan yang sudah dibahas dari posisi kelima sampai posisi pertama, terlihat jelas bahwa banyak hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari bisa memengaruhi kenyamanan tubuh. Mulai dari jam makan yang teratur, bergerak setelah makan, menambahkan protein dan serat, tidur yang cukup, sampai menghindari minuman manis. Tidak perlu perubahan ekstrem atau aturan rumit, cukup langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Mengubah kebiasaan bukan hal yang instan, tetapi sangat mungkin dilakukan oleh siapapun. Setiap pilihan kecil membawa arah yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga informasi ini membantu membuat pilihan sehari-hari yang lebih tenang dan lebih nyaman. Sampai jumpa di video berikutnya.